Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi dan latihan soal, khususnya untuk kemampuan manajerial untuk persiapan menghadapi seleksi P3K tahun 2022. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada kompetensi manajerial terdiri dari 8 indikator kompetensi yang harus teman-teman pelajari. Di antaranya integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai integritas, dan untuk materi-materi berikutnya akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, kita langsung saja masuk ke definisi dari integritas. Integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan beserta resiko yang menyertainya. Untuk integritas sendiri di sini terdiri dari 5 level. Untuk level pertama adalah mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Untuk level 1 ini terdiri dari 3 indikator perilaku. Yang pertama, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Yang kedua, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. Dan yang ketiga, tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Untuk lebih jelasnya langsung kita masuk ke contoh soalnya. Berikut adalah contoh soal yang pertama. Anda bekerja sebagai petugas pendaftaran pada instansi tempat Anda bekerja saat ini. Ketika Anda bekerja, Anda berjumpa dengan teman Anda yang sedang mengambil nomor antrian. Teman Anda meminta untuk diberikan nomor antrian dengan nomor awal dengan alasan sedang terburu-buru. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Langsung memberikan nomor antrian kepada teman Anda sesuai dengan permintaan. B. Memberikan nomor antrian lebih awal kepada teman Anda dengan sembunyi-sembunyi. C. Menolak permintaan teman Anda dan memintanya untuk antri seperti yang lain. D. Meminta petugas yang lain untuk melayani teman Anda. Atau yang E. Menjelaskan kepada teman Anda tentang prosedur antrian dan meminta maaf tidak bisa memberikan nomor antrian lebih awal. Nah, langsung saja kita bahas ya. Untuk yang opsi A, ini langsung memberikan nomor antrian kepada teman Anda sesuai dengan permintaan. Ini bukan jawaban yang tepat karena tindakan ini bertentangan dengan peraturan yang ada di instansi Anda. Kemudian yang B, memberikan nomor antrian lebih awal kepada teman Anda dengan sembunyi-sembunyi. Ini juga bukan jawaban yang tepat karena ini juga bukan mencerminkan sikap yang berintegritas. Kemudian opsi C, menolak permintaan teman Anda dan memintanya untuk antri seperti yang lain. Ini bisa kita pertimbangkan, kita simpan dulu untuk yang opsi C. Kemudian yang D, meminta petugas yang lain untuk melayani teman Anda. Ini juga bukan jawaban yang tepat karena seolah-olah ini Anda melempar pekerjaan Anda ke orang lain. Sedangkan yang opsi E, menjelaskan kepada teman Anda tentang prosedur antrian dan meminta maaf tidak bisa memberikan nomor antrian lebih awal. Nah, untuk opsi E ini juga bisa kita simpan. Jika kita bandingkan antara opsi C dan opsi E, ini yang opsi E ini lebih kompleks, yaitu Anda menjelaskan kepada teman Anda tentang prosedur antrian, di mana meminta antrian lebih awal ini tidak diperbolehkan atau melanggar aturan di instansi Anda. Dan kemudian Anda meminta maaf tidak bisa memberikan nomor antrian lebih awal. Jadi ini Anda menolaknya dengan sopan ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, di sini kita mau merekomendasikan salah satu bimbingan belajar yang bisa teman-teman coba, yaitu bimbingan belajar dari Sahabat CPNS, di mana platform ini sendiri pada tahun-tahun sebelumnya sudah berhasil meloloskan banyak sekali membernya pada seleksi CPNS tahun 2019 dan 2021. Oke, kita lihat dulu seperti apa platform Sahabat CPNS itu. Berikut ini adalah tampilan dari platform Sahabat CPNS. Di sini terdiri dari banyak sekali formasi. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan formasi teman-teman. Dan bila teman-teman gabung di sini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan. Di antaranya, ini kita ambil contoh untuk yang formasi perawat, yaitu 5 paket tryout P3K yang terdiri dari kemampuan teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman difasilitasi grup mentoring di Telegram bersama mentor. Untuk masa aktifnya adalah selama 6 bulan. Kemudian teman-teman mendapatkan materi PDF
dan 17 video rekaman live kelas perawat gelombang 1 dan 2. Lalu teman-teman juga mendapatkan bonus 8 video rekaman, kemudian video rekaman 8 sesi live kelas bersama mentor. Teman-teman juga mendapatkan 2 paket tryout khusus untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan 14 paket latihan soal P3K. Gimana cara gabungnya? Untuk cara gabungnya teman-teman tinggal klik linknya di deskripsi video ini. Oke, kita kembali ke materi video kita. Nah, di sini kita masuk level kedua dari integritas, yaitu mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Di sini juga terdiri dari 3 indikator perilaku, yaitu yang pertama, mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Kemudian yang kedua, menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Dan indikator perilaku yang ketiga, yaitu memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Anda bekerja sebagai bagian kepegawaian di instansi Anda. Suatu hari, teman Anda menemui Anda dan meminta izin cuti untuk liburan ke luar kota, padahal Anda tahu jatah cuti teman Anda sudah habis. Teman Anda mengatakan akan memberikan banyak oleh-oleh jika Anda memberikan izin cuti. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Memberinya izin cuti demi mendapatkan banyak oleh-oleh. B. Memberikannya cuti dengan syarat cuti tahun depan dipotong. C. Melaporkannya pada atasan bahwa teman Anda berniat curang. D. Membujuk teman Anda untuk tidak jadi cuti sesuai dengan aturan instansi. Atau E. Menjelaskan bahwa jatah cuti teman Anda sudah habis dan meminta teman Anda untuk tidak mengajukan cuti bila bukan dengan alasan yang urgent. Nah, menurut teman-teman jawaban yang tepat yang mana? Untuk yang opsi A, memberikannya izin cuti demi mendapat banyak oleh-oleh, ini jelas jawaban yang salah karena tidak sesuai dengan integritas. Opsi yang B, memberikannya cuti dengan syarat cuti tahun depan dipotong, ini bisa kita simpan sebagai alternatif jawaban. Opsi C, melaporkannya pada atasan bahwa teman Anda berniat curang, ini juga jawaban yang kurang tepat karena untuk permasalahan ini sebenarnya Anda bisa mengatasinya sendiri tanpa mengikut sertakan pimpinan. Untuk yang opsi D, membujuk teman Anda untuk tidak jadi cuti sesuai dengan aturan instansi, ini juga bisa kita pertimbangkan. Lalu yang E, menjelaskan bahwa cuti teman Anda sudah habis dan meminta teman Anda untuk tidak dapat mengajukan cuti bila bukan dengan alasan yang urgent. Ini juga bisa dipertimbangkan. Jika kita bandingkan antara opsi jawaban B, D, dan E, ini ketiganya sama-sama rasional dan bisa diterima, tapi bila kita harus memilih salah satu, opsi E ini yang lebih tepat ya teman-teman, karena di sini Anda menjelaskan bahwa cuti teman Anda sudah habis dan memintanya dengan sopan agar tidak mengajukan cuti kecuali dengan alasan yang urgent. Nah, untuk terkait cuti ini sebenarnya meskipun cuti sudah habis, apabila ada kasus-kasus tertentu, misalnya seperti ada keluarga yang meninggal atau ada istri yang melahirkan, ini biasanya masih bisa diberikan toleransi. Biasanya dengan memotong cutinya untuk yang periode tahun depan atau berdasarkan kesepakatan dengan pimpinan. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pada level 3 integritas, di sini dijelaskan Anda mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal. Untuk indikator perilaku di sini juga ada 3, yaitu yang pertama, memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Yang kedua, mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Dan untuk indikator perilaku yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal yang keempat, yaitu Anda adalah kepala divisi bagian pemasaran di tempat Anda bekerja saat ini. Anda mengetahui ada salah satu bawahan Anda yang memiliki prestasi kerja yang kurang baik dan bersikap malas-malasan dalam bekerja dan sering bolos kerja.
bawahan Anda tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik perusahaan Anda bekerja. Sikap Anda adalah A. Mengabaikannya karena dia kerabat pemilik perusahaan. B. Meminta bawahan Anda yang lain untuk menegurnya. C. Memanggilnya untuk menghadap ke ruangan Anda dan memberinya motivasi untuk bisa bekerja lebih baik. D. Memanggilnya ke ruangan Anda, memberikannya teguran atau sanksi agar lebih disiplin dalam bekerja. Atau E. Memberinya teguran atau sanksi, menanyakan penyebab ia memiliki prestasi kerja yang kurang dan memotivasinya untuk menjadi lebih baik. Oke, langsung kita bahas ya. Untuk yang opsi A, mengabaikannya karena dia kerabat pemilik perusahaan, ini jelas opsi yang salah karena ini menunjukkan sikap yang tidak berintegritas. Kemudian yang B, meminta bawahan Anda yang lain untuk menegurnya, ini juga bukan tindakan yang tepat karena Anda sebagai pimpinan apabila melakukan ini menunjukkan bahwa Anda adalah pimpinan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian opsi C, memanggilnya untuk menghadap ke ruangan Anda dan memberinya motivasi untuk bisa bekerja lebih baik. Ini bisa dipertimbangkan, kita simpan dulu untuk opsi jawaban yang C. Kemudian opsi D, memanggilnya ke ruangan Anda, memberikan teguran atau sanksi agar lebih disiplin dalam bekerja. Ini juga bisa kita simpan dulu untuk jawaban yang D. Lalu yang E, memberinya teguran atau sanksi, menanyakan penyebab ia memiliki prestasi kerja yang kurang dan memotivasinya untuk menjadi lebih baik. Ini juga bisa kita simpan. Nah, sekarang kita bandingkan untuk yang opsi C, D, dan E. Untuk opsi C, meskipun ini benar dan bisa diterima, tetapi apabila hanya dimotivasi tanpa diberikan sanksi atau teguran karena pekerja tersebut sudah sering bolos kerja, ini menjadi bukan tindakan yang baik ya teman-teman. Jadi opsi C ini kita hapus. Kemudian opsi D, memanggilnya ke ruangan Anda, memberinya teguran atau sanksi agar lebih disiplin dalam bekerja. Ini masuk. Kemudian yang E, memberinya teguran atau sanksi, menanyakan penyebab ia memiliki prestasi kerja yang kurang dan memotivasinya untuk menjadi lebih baik. Nah, opsinya jika kita bandingkan antara yang D dan E, jawaban yang paling tepat adalah yang opsi E. Karena selain mendapat teguran, karyawan tersebut juga dimotivasi untuk menjadi lebih baik. Kita masuk ke level integritas yang keempat. Integritas level 4, Anda mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Indikator perilakunya yang pertama, menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua, mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. Yang ketiga, berani melakukan koreksi atau pengambilan tindakan atas penyimpangan kode etik atau nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain pada tataran lingkungan kerja setingkat instansi meskipun ada resiko. Nah, kita masuk ke contohnya. Di sini Anda adalah salah satu ASN senior di lingkup pemerintahan daerah. Suatu hari, Anda dipromosikan naik pangkat dan dipindah tugaskan sebagai kepala bagian ke instansi lain. Di instansi tempat Anda bekerja sekarang, Anda menemukan banyak pegawai yang tidak bekerja secara optimal karena kurangnya pengawasan atau peraturan yang terlalu longgar. Sikap Anda adalah A. Membiarkannya saja karena Anda adalah orang baru di instansi tersebut. B. Melakukan evaluasi kerja dan membentuk aturan-aturan baru sesuai dengan pandangan yang menurut Anda benar. C. Melakukan koordinasi dengan kepala instansi untuk melakukan evaluasi kinerja dan membuat inovasi-inovasi guna meningkatkan kinerja pegawai. D. Fokus pada pekerjaan Anda dan mengabaikan kinerja pegawai yang lain. Atau E. Meminta dipindah tugaskan ke instansi lama karena tidak nyaman bekerja di instansi yang baru. Oke, langsung kita bahas ya. Untuk yang opsi A, membiarkannya saja karena Anda adalah orang baru di instansi tersebut. Ini jelas bukan tindakan yang berintegritas. Kemudian yang kedua atau yang B, melakukan evaluasi kerja dan membentuk aturan-aturan baru sesuai dengan pandangan yang menurut Anda benar. Kita simpan dulu untuk yang opsi B ini ya, karena ini juga bisa diterima. Kemudian opsi C, melakukan koordinasi dengan kepala instansi untuk melakukan evaluasi kinerja dan membuat inovasi-inovasi guna meningkatkan kinerja pegawai. Ini bisa kita terima. Kemudian yang D, fokus pada pekerjaan Anda dan mengabaikan kinerja pegawai yang lain. Ini juga jawaban yang salah. Kemudian yang E,
meminta dipindah tugaskan ke instansi lama karena tidak nyaman bekerja di instansi yang baru. Nah, ini bukan tindakan yang tepat ya teman-teman karena tidak bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Nah, sekarang kita bandingkan untuk yang opsi B dan opsi C. Ini lebih memungkinkan dilakukan adalah yang opsi C ya teman-teman ya. Karena yang opsi B melakukan evaluasi kerja dan membentuk aturan-aturan baru, ini masih cukup sulit dilakukan mengingat Anda adalah orang baru di instansi tersebut. Nah, sedangkan yang opsi C melakukan koordinasi dengan kepala instansi untuk melakukan evaluasi kinerja serta membuat inovasi-inovasi guna meningkatkan kinerja pegawai sangat mungkin dilakukan. Masuk ke pembahasan berikutnya, ini adalah level yang kelima atau yang terakhir dari integritas, yaitu Anda mampu menjadi role model dalam menerapkan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Untuk indikator perilakunya, yang pertama, mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya. Yang kedua, menjadi role model atau keteladanan dalam menerapkan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional. Dan yang ketiga, membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini Anda adalah seorang kepala instansi pemerintahan. Ketika diadakan evaluasi kinerja, Anda mendapatkan kritikan karena sering berangkat tidak tepat waktu. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Anda meminta ke bagian kepegawaian untuk membuat jam kerja yang berbeda dengan staf biasa. Ini bukan tindakan yang berintegritas dan tidak sesuai dengan aturan ya teman-teman. Kemudian yang B, Anda menjelaskan yang wajib berangkat pagi hanya untuk bagian pelayanan. Ini juga alasan yang dibuat-buat, tidak sesuai dengan aturan di instansi. Kemudian yang C, Anda mencoba untuk introspeksi diri dan berusaha berangkat tepat waktu. Ini bisa kita simpan dulu untuk opsi yang C. Kemudian yang D, Anda mengabaikan kritikan tersebut. Nah, ini juga jawaban yang keliru. Lalu yang opsi E, Anda membuat komitmen untuk berangkat tepat waktu. Ini juga bisa diterima. Nah, kita bandingkan antara opsi C dan E ya teman-teman. Nah, jika kita lihat di sini yang ada wujud tindakan nyatanya adalah yang E, yaitu Anda membuat komitmen. Nah, komitmen untuk berangkat tepat waktu ini bisa dijadikan rencana tindak lanjut dari kritikan yang diterima. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Sedangkan yang C, Anda mencoba untuk introspeksi. Nah, ini masih tahap mencoba, belum ada tindakan pastinya ya. Beda dengan opsi yang E ini. Oke, sementara cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN tahun 2022 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.